forum-forum lain ini bisa terus diadakan. Ya, hanya sekali trainer dari luar Jakarta yang dari luar Jogja yang mungkin pengen menggarap segmen di sini. Coba. Ya, dunia pelatihan itu butuh campur. Kami itu sering menghadapi situasi bulan Oktober, November, Desember itu beberapa training provider itu sampai kehabisan trainer. Itu waktu-waktu semua institusi buang duit. Jadi sampai nyari trainer itu semuanya kepake, jadwalnya penuh. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk yang muda-muda, yang baru-baru untuk muncul. Saya dulu juga bondo nekat doang jadi trainer. Oke, nah balik lagi ke branding. Ini sebenarnya makhluk apa? Oke, buku personal branding adalah buku yang dirancang, ditulis, dan dikemas untuk tujuan mencipta. Bukunya Surga untuk Habibie. Judul yang merah itu apa? Inspiring Mom. Jadi ini cerita tentang Bu Endang Setiati. Ya, mungkin beberapa sudah pernah dengar yang anaknya yang Habibie ini, yang dia cacat tapi dia sukses di bidang marketing online. Akhirnya Bu Endang ini datang ke workshop kami, nanya Mas ini caranya supaya saya bisa nulis buku. Nah, kita bantu, kita kasih saran-saran, kita kasih tips-tips. Akhirnya ini nulisnya pun dibantu. Tapi melalui workshop itu dia mulai terkristalisasi minatnya dan kemudian bisa jadi buku. Dan kalau Anda lihat, covernya bagus ya. Di Jakarta terkenal sebagai orang yang paling rajin datang ke seminar demi seminar bersama si Habibie. Selain untuk nambah network, ini juga menjaga penampakan. Penampakan itu maksudnya kalau di dunia branding begini. Taruhlah di komunitas Anda di kampus atau di sekolah. Ada orang yang nggak terlalu pintar lah. Cuma di setiap kesempatan dia muncul. Lama-lama Anda akan terpengaruh. Kayaknya orang penting apa ya? Pernah nggak merasa kayak gitu? Jadi di kampus saya dulu ada. Kami itu muncul. Cuma sekedar tanya. Kalau misalnya nggak dianggap ya, pokoknya kita tanya dulu dan duluan. Kalau kita di forum-forum, siapa yang ngacung duluan biasanya kan langsung disuruh ngomong. Wah, ngomong dari ini, dari komunitas ini. Akhirnya kami sempat ya dikenal lah. Ini komunitas anak-anak Sabjam. Saya waktu itu jadi bendaharanya kalau misalnya covernya yang paling jelek itu cover 2-nya. Nah, di semester kira-kira kalau nggak 4 5 teman-teman itu nggak tahu gimana caranya jadinya naik dari yang 1,2 itu lama ada yang sampai 3 sampai kemudian di satu periode itu rata-rata 3,5%. Nah, karena mereka kepercayaan dirinya nambah, begitu tampil di forum-forum, kemudian dia diapresiasi dan kami bergerak di olahraga, bergerak di akademik, segala macam dimasukin. Bondo nekat duluan. Dan kemudian kisah kami itu waktu itu dibikin paper oleh teman psikologi dan dapat banget. Sampai yang bilang itu, aku masukin dong, nggak bisa. Kelemahan dia jadi kekuatan karena itu. Jadi ada branding situ sampai teman-teman tuh heran. Waktu itu sekarang teman-teman sepantaran kami ada namanya Ari Sucito, Ari Dibayana, ada yang sekarang Andi Ari segala macam yang di banyak yang jadi. Walaupun mereka bukan anggota ya, tapi satu waktu itu mereka heran. Anak-anak kok muncul terus. Jadi selama jadi penting gitu. Jadi bisa dipakai media, nggak di web segala macam. Orang ngetik nama Anda di Google ketemu, Anda punya sesuatu, itu bukan branding. Nanti saya akan berikan contohnya. Oke? Nah, buku personal branding adalah buku yang memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap potensi personal penulisnya untuk membangun personal brand. Anda lihat apa yang dieksploitir di buku ini. Apa? Ini bukunya mahal banget, padahal tipis. Obat? Nah, buku personal branding itu buku yang memanfaatkan semua potensi personal kita. Apa? Rambutnya bagus, antinya dong. Hidungnya bagus, munculin dong. Lihat senyumnya bagus sekali. Ini favorit saya ini.
saya nggak tahu. Saya cowoknya tertarik untuk membeli. Ya karena saya pernah dan bisa, Anda pengen tahu apa sih rasanya begini kok laku. Ya, jadi dalam buku-buku personal branding, kalau Anda punya senyum yang bagus, ya, tampilan yang bagus, bahasa Jawanya perecengan yang bagus, terus ini aura atau apa, itu jangan diumpetin, rugi. Karena itu menjadi satu poin tambahan, jadi satu kunci lagi untuk memikat pembaca. Nanti saya tunjukkan perbedaan antara cover yang memanfaatkan potensi personal dengan yang enggak. Jelas sekali bedanya. Ya. Dan dua-duanya berbeda. Ya. Ini saya kalau kasih istilahnya penilaian. Oke, teman-teman menilai cover ini berapa? 0 sampai 10 gitu. Berapa? Mbak ini berapa nilai cover? 8. 8 itu? Pak 9. Ya, saya nggak tahu rata-rata kalau di workshop saya tanya ini berapa nilainya. Teman-teman yang cewek lebih suka dengan jenis cover ini. Menurut saya, banyak kalau kita punya sekian banyak potensi, kenapa nggak ditambah? Kalau di buku akademik, saya nggak boleh kayak gini. Ya, nggak boleh. Nah, malah justru itu yang menjual. Kalau di buku populer, kalau di buku akademik mungkin tinggal apa. Makanya kalau Anda ingin tampil, nulis buku populer. Oke? Nah, buku personal branding adalah buku yang memanfaatkan dan mengoptimalkan setiap bagian unsur buku untuk mencipta dan memperkuat personal branding. Apa sih unsur buku? Macam-macam. Cover, nanti kita ngomongin semuanya. Kedua, judul. Oke, ini lihat judulnya. Saya bisa baca dari situ. Mama Papa izinkan aku sukses, kaya dan bahagia. Eksploitasi benar judulnya. Gimana nggak menggoda judulnya kayak gini? Oke. Terus kemudian apalagi ada endorsement. Endorsement itu maaf Pak, saya pikir endorsement itu yang di bagian belakang itu aja contoh. Kalimat-kalimat pendek yang fungsinya mengabsahkan, memperkuat, ya. Terus kemudian mempromosikan buku kita. Endorsement. Kemudian profil penulis. Kalau Anda lihat di buku akademik, berapa banyak? 1 paragraf. Kenapa? Ya kalau di dunia akademik kan kita nggak boleh menonjolkan diri, betul. Makanya sekarang banyak dosen yang pintar dia bikin buku populer, jual di kampus maupun di rumah. Yang penting apa buat dia? Branding dia, ilmu. Karena apa? Itu membuka segmen pasar yang luar biasa buat si dosen.